Baik, kita pada sesi berikutnya adalah teknik komunikasi secara profesional. Berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana selalu orang bilang eye contact, eye contact. Nah, saya akan detailkan di eye contact, bagaimana yang namanya ekspresi mata ketika kita berbicara dengan orang lain. Ya. Jadi kita perlu menatap. Pertama adalah kedua mata itu harus rileks. Ya, jadi kalau kita ngobrol jangan tajam, matanya melotot, itu yang ditatap akan takut. Ya. Jadi menatapnya dengan rileks, dengan senyum. Ya. Jadi orang yang diajak bicara juga ikut rileks, terbawa dengan alur mata kita. Jadi kalau kita tajam terus dengan serius seperti ini, akan takut yang diajak bicara. Kemudian posisi kepala tegak, ya, tegak. Apalagi jarak tangan jangan terlalu jauh, jangan seperti ini. Ketika kita bicara, pastikan kita tangan kita seperti ini. Kemudian apa? Jangan terlalu lama memandang seperti saya. Jadi jangan terlalu lama. Jadi Anda boleh sekali-kali melihat ke arah lain. Jadi jangan terus menatap. Nanti Anda jatuh cinta sama yang Anda ajak bicara, ya. Kemudian jangan kesannya meremehkan. Walaupun misalnya Anda merasa ilmu Anda lebih tinggi dari orang lain, tapi belajar mendengarkan orang lain bicara. Itu yang namanya di dalam komunikasi kita sebut dengan apa? Listening, atau pelajaran mendengar. Jadi walaupun setinggi apapun ilmu Anda, tapi ketika Anda berkomunikasi, buang jauh-jauh sikap meremehkan. Apalagi hindari banyak berkedip. Jadi kalau kita ngobrol dengan yang banyak berkedip, fokus kita terganggu. Jadi kalau sedang fokus berbicara, pandangan rileks, badan pun rileks kan, ya, nafas kita pun rileks. Kemudian meremehkan, rileks, jauhkan. Kalau saya paling tidak suka kalau orang melihat kita dengan sudut mata atau tersungging dengan ujung bibir, ya, itu kesannya menghina orang lain. Padahal mungkin di dalam hatinya dia tidak seperti itu, tapi kesan yang ditangkap oleh orang lain, ngapain kok dia kayak gitu ke saya, sikapnya jadi dianggapnya negatif. Kemudian perkuat mata untuk menguatkan komunikasi kita. Jadi kalau Anda sedang berusaha membujuk seseorang atau bernegosiasi, pastikan gestur badan Anda maju. Yakinkan bahwa produk yang Anda jual itu adalah bagus. Contohnya Anda dengan suara-suara yang clear, ya, volumenya yang bagus. Kemudian body language yang tadi saya bilang, ya, eye contact menentukan. Selanjutnya apa? Membangun sukses rasa bergaul untuk profesional adalah sebelum Anda ingin bergaul dengan semua kalangan, kenalilah dirimu sendiri. Anda harus tahu diri Anda siapa. Saya tuh siapa? Dan berilah karakter diri Anda yang positif. Jangan memberikan karakter yang negatif kepada diri Anda. Saya nggak mampu, nggak pede. Itu Anda sudah mengecilkan diri Anda sendiri. Ketika Anda ingin berhasil, di ujung Anda bilang, saya mau sukses, saya akan capai itu. Saya ingin semangat, saya akan capai kata semangat itu. Sehingga Anda mempunyai semangat dan motivasi untuk mengejar cita-cita Anda. Jadi sebelum Anda mengenal orang lain, kenali diri saya. Dan beri karakter, saya orang yang semangat, saya orang percaya diri, saya orang yang mampu melakukan ini. Sehingga Anda mampu mengejar cita-cita Anda. Kemudian, apa sih ciri-cirinya orang yang profesional? Banyak baca buku. Kalau Anda sekarang malah baca, update semua berita. Anda malas lihat televisi, buka YouTube, buka Google, ilmu yang baru apa. Jadi Anda jangan terus buku yang lama itu terus yang Anda pelajari. Ilmu itu jauh, sekarang itu cepat sekali. Kalau kita lihat di dalam dunia era sekarang di 4.0 atau 4.0, kita mau ke 5.0 atau ke 5, ini sudah sangat cepat. Dunia digital ini, kalau kita tidak mengikuti ini, kita akan ketinggalan sangat jauh. Apalagi berkenalanlah dengan semua golongan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Anda tidak perlu lagu berkenalan dengan pedagang-pedagang kaki lima. Anda bisa masuk ke pasar, Anda bisa masuk ke semua kalangan dan berbicara dengan ramah. Karena apapun Anda mendapatkan ilmu dari siapapun, ilmu yang baru akan sangat bermanfaat buat Anda. Yakin Anda suatu hari akan membutuhkan pertolongannya. Kemudian apalagi? Membuka pikiran dan mau menerima
kritik dan saran yang membangun dari orang lain. Banyak bertanya. Kalau nggak ngerti, misalnya satu kantor nih contohnya. Anak-anak milenial ini sangat luar biasa, sangat cepat. Karena memang dunianya sudah seperti ini. Dunia digital yang tidak mampu kita kejar. Jangan pernah ragu untuk menanyakan caranya seperti apa. Jangan janji, saya udah seperti ini ngapain nanya. Itu yang membuat Anda tidak bisa. Harus berkolaborasi dengan milenial. Anak-anak muda zaman sekarang kita gali ilmunya. Mereka tuh akan dengan mudah memberikan. Kadang-kadang kita yang menutup komunikasinya. Ya. Kemudian apa? Kita juga menerima saran tapi pilih ya. Saran yang kondusif. Kemudian bagaimana sih orang akan mengingat saya? Supaya saya bersikap profesional, berikan kesan pertama yang sangat positif. Jadi first impression atau kesan pertama itu sangat menentukan. Ketika pengalaman seseorang dengan kita, kemudian kita berdebat di pertemuan pertama, kesan yang ditangkap adalah selamanya negatif. Saya nggak mau ketemu orang dia lagi ya, males berdebat. Nah, kalau sudah seperti itu siapa yang rugi? Kita sendiri. Jadi berilah kesan pertama yang positif dengan seperti apa? Pertama kali adalah senyum yang hangat. Jabat tangannya erat, tapi tidak perlu terlalu keras. Biasanya kalau dalam situasi yang sangat hangat, kita akan memeluk tangan teman kita dengan dua tangan. So itu menunjukkan Anda aman dengan saya. Ya, ataupun Anda bersalaman shake hand atau berjabanan cukup satu kali tapi yang hangat. Kemudian kalau kita ingin dihargai orang lain, jagalah penampilan. Kalau kita ingin bertemu orang lain dihargai, pakailah pakaian yang rapi dan sopan. Saya mau ketemu melamar kerja, rambutnya nggak disisir, baru bangun tidur, kemejanya lusuh, kemudian pakai celana jeans yang belel. Bagaimana Anda akan diterima di sebuah pekerjaan? Selanjutnya apa? Mau berbagi pengalaman, jangan pelit sama ilmu. Anda bisa sharing dan tidak akan pernah merugi sampai kapanpun ketika Anda share ilmu. Ya. Bersikap ramahlah dan bersahabat. Carilah musuh, satu pun Anda sudah rugi. Apalagi kalau banyak. Carilah teman sebanyak mungkin. Kemudian mau menanggapi, responsif terhadap pertanyaan yang ada. Mau menjawab, jangan menyepelekan apapun yang Anda terima. Dan jangan sungkan, jangan pernah sungkan bilang kata maaf ataupun terima kasih. Walaupun itu junior kita. Maaf itu bukan berarti kita salah, tapi adalah kata sopan santun kita. Nanti saya akan jelaskan di sesi yang agak terakhir bagaimana Anda mengucapkan atau membuat teks dalam kalimat yang aplikasi atau online. Yang terakhir dari sesi ini adalah senyum. Selalu tersenyum. Diawali dengan senyum, diakhiri dengan senyum. Apalagi yang perlu kita lakukan. Nah, setelah tadi tips-tips saya untuk membangun komunikasi profesional, sekarang saya juga di zaman saat ini adalah sangat disorot bagaimana komunikasi di dalam kita menggunakan aplikasi media online atau yang sering kita sebut pakai smartphone ya. Itu menjadi sorotan karena sekarang tuh bagaimana orang menggunakan telepon, orang menerima telepon, orang mengirim teks itu dan menerima kadang-kadang jadi salah persepsi. Berilah kalau kita menelpon dengan suara yang merdu, jelas, tepat, dan bersahabat. Tidak jarang orang betah senang berkomunikasi dengan kita karena hanya dengan mendengar suara kita. Tapi ada yang males, ya halo, ya kenapa? Nah, orang sudah tanya kenapa, itu ternyata dia tidak mau berlama-lama dengan kita. Ya, kesannya jutek, kalau orang bilang istilah anak sekarang jutek atau judes gitu ya. Karena ingin cepat selesai. Itu kita jangan menahan kalau sudah kayak begitu, ya. Kemudian penampilan menarik kan nggak kelihatan kalau melalui telepon. Kita bisa pakai baju apa saja pun yang menelpon kita tidak akan pernah tahu. Sehingga kepribadian seseorang itu jelas tercermin bagaimana mereka menyampaikan pesan. Ya, jadi saya akan teruskan di babak bagaimana di sesi ini saya akan bercerita. Kalau tadi kita bicara langsung nih, ketemu langsung, kalau nanti saya akan cerita bagaimana komunikasi itu bisa dilakukan lewat telepon, menerima pesan, menelpon,
Menelpon itu mengirim pesan, menerima pesan baik lewat telepon atau media aplikasi. Kita akan bahas di sesi